Banyuwangi. Selamat sore Bu Niken. Bu Niken suaranya mungkin bisa di-unmute ya? Karena masih di-mute ya? Ya, selamat sore semuanya. Ya. Selamat Halo. sore Ya. bergabung ya di aplikasi Zoom dan sore hari ini kita live melalui Radio Visa FM Banyuwangi bersama Ibu Niken Indra Damayanti, founder Ken Skincare. Tadi saya sudah sampaikan di awal acara Ibu ya tentang masalah-masalah yang sering kita hadapi. Tadi ya termasuk pemarah, kemudian kalau kita jerawat, terus julid, susah diet, susah kurus itu kan jadi masalah semuanya nih Bu ya. Terus Iya. ada hubungannya nggak Bu sih dengan apa yang akan disampaikan oleh Bu Niken sore ini tentang Ken Skincare Bu? Bisa disampaikan secara umum terlebih dahulu nih Bu Niken, silakan. Iya, jadi di sini sebenarnya kayaknya kok semua masalah jadi satu ya. Diceritakan jadi satu, dideretin itu semua masalah wanita ya. Tapi sebetulnya itu memang ada hubungan semuanya. Jadi semua tindakan ini ada hubungan karena kita ada hubungan antara otak, kulit, dan pencernaan. Jadi walaupun saya dari kulit, tapi maksudnya untuk menjelaskan kalau kulit itu tidak sekedar kulit saja gitu. Ya, Ibu, untuk produk apa yang tadi Ibu jelaskan seperti ini, sebenarnya, nanti bekerjanya seperti apa sih, Bu? Mengatasi masalah-masalah yang tadi udah saya sampaikan di awal acara tadi. Oke, jadi gini, kan tadi saya udah jelaskan sedikit, kita tuh di dalam tubuh kita itu ada hubungannya antara gut itu sebetulnya adalah mulai dari tenggorokan sampai lubang pembuangan. Saya sebutnya aja gut, karena di bahasa Indonesia nggak ada ya. Kalau pencernaan tuh kan kadang-kala orang cuma mengira perut saja. Ini enggak. Jadi gut, otak, dan kulit itu tuh ada hubungan. Dan terutama kalau gut itu adalah sebetulnya dia yang kita suka sebut sebenarnya dia adalah second brain. Kita disebutnya adalah otak kedua gitu. Mhm mhm. Iya, baik. Dan nanti untuk teman-teman yang ada di aplikasi Zoom ini juga nanti bisa bertanya ya kepada tadi udah pada nanya nggak sih sama Bu Niken sore hari ini? Teman-teman yang ada di webinar sore hari ini ya. Dan Anda nanti bisa bergabung juga radiusnya di 4150055 atau di 0811 360 360 1015. Ibu, tadi kan GAT itu disebut juga otak kedua. Mungkin penjelasan secara gamblangnya itu seperti apa sih Bu Niken? Oke, jadi gini, kita selama ini kan suka 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 merasakan jika kita lagi stres, Mhm, kadangkala perutnya mules, ya kan? ya. Lalu udah gitu selain perut mules, tiba-tiba jerawatan atau tiba-tiba rasanya kalau ngaco kok muka kusam itu kalau kita lagi stres. Nah itu sebetulnya bukan hanya sekedar mitos, tapi memang secara teknikal itu ada. Jadi memang antara otak dan perut dan kulit itu ada hubungannya. Nah, gimana cara hubungannya? Itu karena di dalam perut itu sendiri itu sebetulnya terdapat yang disebut dengan mikrobiomi. Mikrobiomi itu adalah bakteri, adalah jamur, adalah virus. Nah, itu berkumpul semua di dalam tubuh kita, di dalam perut. Nah, pasti nanti ada pertanyaan, loh, berarti dalam tubuh kita ada bakteri, ada virus? Ada, ya. Tapi itu adalah yang disebut dengan bakteri baik, virus baik. Nah, itulah yang menyetir semua tindakan kita. Jadi sebetulnya hampir seluruh emosi kita, seluruh tindakan kita itu berdasarkan dari apapun yang ada di gut ini, gitu. Sehingga makanya disebut dia adalah second brain ya, cara pemikiran barunya di situ. Ada istilah mikrobiomi tadi tuh ya, Bu, ya? Iya. Iya iya iya. Eee, tapi, kalau berbicara, apa namanya, tadi ada gambar kedua menjelaskan ada mikrobiomi di pencernaan itu, Bu. Iya, betul. Jadi mikrobiome itu adalah kumpulan tadi bakteri dan segala macam itu tuh di tubuh kita ada 4, yaitu di kulit Mhm sebagai organ terbesar, lalu ada di gut, lalu ada di mulut, lalu ada di alat kelamin. mhm mhm. Nah, Ya. mereka semua ini tuh sebetulnya yang hampir bisa dibilang mengontrol seluruhnya yang ada di kita. Jadi seperti misalnya kita tiba-tiba merasa,
kok nggak bisa mikir, oh nggak bisa fokus. Itu Mhm, sebetulnya hanya gara-gara gut-nya kita berantakan. oke. Atau misalnya, wah kok saya pemarah banget ya. Nah Mhm, itu sebetulnya juga gara-gara gut-nya kita nggak apa ya nggak balance. nggak balance ya? Iya, tidak Mhm. seimbang. Mhm. Ibu, sebenarnya kalau misalkan kita mengalami hal-hal semacam ini, yang harus pertama kali kita lakukan apa sih, Bu, ketika gangguan-gangguan itu terjadi pada diri kita gitu ya? Gangguan gut itu tadi, karena kan ada hubungannya gitu ya, jadi kayak satu kesatuan ya Betul. antara otak, kulit, dan juga tadi, perut gitu ya, Bu, ya? Ya. Nah, ini bagus sekali. Jadi kadangkala gini, kadangkala kita kalau ngaca lihat kok banyak jerawat, lalu kita perbaiki adalah di kulitnya saja. Ya. Atau misalnya kita ngerasa lagi nggak bisa fokus, lalu kita cari solusi untuk otak kita gitu ya. Padahal sebetulnya itu ada satu benang merah yang gampang sekali kita perbaiki, Mhm yaitu di gut-nya. mhm Nah, mhm. jadi cara memperbaiki gut-nya itu ada beberapa vitamin yang bisa Mhm menguatkan. Sayangnya kita kan karena tidak paham ya kalau gut itu harus dijaga, jadi kadangkala kita malah merusak. mhm Kita mengkonsumsi makanan yang menurut kita enak, menurut kita baik, tapi mhm. untuk gut tidak baik. Iya. Nah, ada dua hal yang gut sama sekali sebetulnya tidak mau menerima adalah gula. Mhm Nah, kalau kita udah stop kandungan gula, kita tetap makan karbohidrat, karbohidrat di dalam tubuh itu dirubah menjadi gula lagi. mhm Jadi sama aja, kita menyetop gula, tapi kita masih makan karbohidrat, jadi akhirnya tetap aja kita merusak kondisi gut itu. mhm Nah, hebatnya tubuh kita, kalau kondisi gut-nya lagi berantakan, kita nggak mhm merasakan. Kita nggak akan pernah tahu perut kita lagi diobrak-abrik oleh misalnya gula ya. mhm Karena tubuh kita ini langsung beradaptasi dengan apapun yang ada di gut kita. Jadi kita merasa hal ini normal-normal saja. Tapi mhm orang lain yang lihat, dia akan lihat, loh kok ini orang nggak konsen ya? Loh kok ini orang apa ya, misalnya pemarah ya? Nah itu kita nggak bisa menilai. Kadang-kala orang yang lihat, ini orang ada masalah nih, mhm gitu. Jadi sebetulnya kita sendiri kalau ditanya apa sih rasanya yang terjadi pada saat gut lagi diporak-porandakan oleh gula, nggak mhm. ada rasanya. Jadi nggak mungkin diare, enggak. Atau misalnya tiba-tiba jadi mampet nggak bisa ke belakang juga enggak. Sangat normal gitu. Mhm mhm. Jadi misalnya kalau mikrobiome kita di perut gitu pada saat berantakan, itu, output-nya seperti apa sih, Bu? Kalau misalkan langsung gangguan kita tadi katanya kan memang nggak Mhm. bisa langsung kayak diare atau mungkin nggak bisa Mhm. langsung kayak sembelit gitu. Biasanya yang muncul seperti apa sih, Bu, yang dirasakan kalau gut kita tuh ada gangguan Oh, mikrobiome tadi? gampang sebetulnya. Kalau mau lihat, ngaca sekarang. Mhm. Lalu masing-masing lihat di kaca. Masing-masing lihat di kaca, Iya. ada jerawat nggak? Wajar nggak usia segini masih jerawatan? Ya, atau misalnya lihat kusem nggak? Wajar nggak usia segini nih udah kusem gitu? Kan ada yang mukanya memang begitu kelihatan langsung kusem, harus pakai tutup bedak. Makanya sekali-kali kita lepas itu semua bedak, foundation, kita lihat di kaca, jujur sama diri sendiri muka nih bener nggak nih, bagus nggak nih gitu. Atau misalnya udah ada apa smiling line, udah ada eye bag gitu. Sesuai nggak sih dengan umur kita? Iya. Umur segini nih udah bener nggak sih ada kayak gitu? Nah itu sebetulnya udah ciri-ciri apa gut kita berantakan. Ada lagi alergi. Mhm. Alergi itu juga salah satu ciri gut kita berantakan. Nah, kadangkala kalau di sini orang menganggap ah itu biasa, nggak apa-apa kok alergi doang gitu kan. Padahal itu udah salah satu pertanda gut kita ada masalah. Jadi jangan dianggap biasa. Nah, hal lainnya, kita juga bisa menilai anak kita gutnya berantakan atau enggak. Yaitu misalnya anaknya tantrum terus, Mhm. nggak bisa tenang, tantrum terus. Nah itu ada masalah di gutnya. Atau anaknya ini apa senang makan, yang harusnya dia bisa kontrol diri tapi dia lapar terus kayaknya. Nah itu juga ada sesuatu di gutnya. Jadi sebenarnya dari sifatnya dia juga kita bisa lihat gitu. Jadi itu yang bisa untuk menilai ada masalah nggak dengan gut saya gitu. Mhm. Itu yang bisa kita lihat, secara penampakan physically juga, Bu, ya? Ya, Yang tadi kita lihat
secara fisik yang ada pada diri kita seperti itu. Jadi misalnya Bu, ketika gut kita terganggu tadi kan, ketika sesuatu terganggu muncul gejala-gejala salah satunya adalah jerawat gitu kan ya. Hmm. Kalau misalkan pakai pelembab kulit itu apakah bisa memperbaiki sih Bu Niken ya? Kalau pas kita jerawatan gitu? Oke, jadi misalnya kita lagi jerawatan, terus kita pakai obat jerawat gitu ya. Ya. Betul, memperbaiki si jerawatnya. Mhm, Tapi apakah menyembuhkan sumber jerawatnya? mhm, Belum tentu, karena jerawat itu ada dua jenis ya. Ada jerawat akibat bakteri, ada juga jerawat akibat fungal, akibat jamur. Nah, mhm, itu semua kan berantakan lagi di perut nih. Berarti perutnya tetap nggak beres. Jadi ada kadang-kala kan kita suka udah ke dokter, mhm. diobati jerawatnya, lalu sebulan kemudian jerawatan lagi. Nah, itu sebetulnya karena kita tidak perbaiki akarnya. Iya iya. Jadi tetap aja kambuh-kambuh lagi kayak gitu ya, Bu, ya? Ya, jadi sebetulnya obat jerawat itu bagus, tapi Heeh. mematikan alarm tubuh kita. Jadi sebenarnya tubuh kita tuh kasih alarm ya, kasih alarm ke kita, kamu jerawatan nih, ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam tubuh kamu. Nah, tapi sayangnya kadang-kala kita nggak peduli ya, kita cuek aja, kasih aja obat jerawat, kasih Mhm, minum aja obat jerawat yang kayak gitu-gitu. Nah, itu sebetulnya kita merusak sendiri alarm tubuh kita. mhm. Iya, Ibu, kalau misalkan kita harus mengkonsumsi makanan-makanan gitu ataupun apapun ya, Bu, ya, tadi kan memang, intinya gula ini sepertinya tadi kan bisa dikatakan cukup dihindari gitu. Ada nggak sih, Bu, makanan-makanan sebagai pengganti gitu untuk substitusinya, untuk menjaga gut kita tadi itu, Bu, Niken? Kalau untuk menjaga, yang pasti adalah kita harus mulai menyetop uh, konsumsi gula ya manis-manis ya. Mhm, mhm, Baik itu yang terdapat di buah mhm. maupun yang terdapat di sayur ya. Oke. Lalu karbohidrat, itu kalau karbohidrat kita semua udah paham ya, misalnya kayak nasi, pasta, mie dan segala macam. Mhm, Lalu kalau memang udah terlanjur rusak atau kita kan nggak tahu ya ini rusak atau enggak, gimana nih cara menguatkannya? Ada mhm, 3 komponen yang kita bisa konsumsi, yaitu probiotik. Nah, nanti kalau misalnya ada yang bilang, oh probiotik itu kayak sejenis produk yang huruf depannya Y ya. mhm, Betul, itu probiotik. Tapi sayangnya produk itu manis. Sedangkan kan kita tidak boleh makan sesuatu yang manis ya. Jadi percuma aja kita makan probiotik, tapi kita juga ngasih sesuatu yang merusak lagi gitu. Jadi nggak ada gunanya. Jadi probiotik yang saya maksud ini di sini adalah betul-betul kayak vitamin probiotik ya, ada sebutan vitamin probiotik kayak berbentuk tablet, kapsul atau soft gel. mhm, Lalu di kulit juga kita pakai sesuatu yang probiotik. Itu. Lalu yang kedua adalah vitamin D. Vitamin D ini satu-satunya vitamin yang bekerja di dalam tubuh kita seperti hormon. mhm, Kalau vitamin lainnya kan seperti vitamin. Kalau ini tidak, dia seperti hormon dan dialah yang membantu mengontrol kekuatan gut-gut kekuatan bakteri baik, jamur baik di dalam gut. Itu vitamin D. mhm, Yang kita suka abai ya kalau vitamin D itu karena kita merasa udah dapet nih dari matahari, udah nggak usah lagi minum vitamin D. Itu salah besar karena sebetulnya kita kan berkulit gelap ya. Berkulit gelap itu mengurangi absorpsi vitamin D dari matahari. Jadi mau nggak mau sebetulnya kita harus mengkonsumsi vitamin D. Lalu yang terakhir, ini yang suka dianggap salah, mhm, yaitu glutathione. iya, Glutathione itu masternya antioksidan. Jadi oke, kan kita suka dengar ya, vitamin mhm, C antioksidan, mhm, terus buah ini, buah itu antioksidan. Tapi ini adalah masternya antioksidan. Kenapa dia disebut masternya antioksidan? Karena di dalam tubuh dia merius, jadi menggunakan lagi vitamin C yang udah jelek. Vitamin C yang udah jelek, sama dia dipakai lagi, didaur ulang, digunakan lagi. Nah, itu saking bagusnya dia. Nah, kita suka dengar glutathione itu pemutih ya? Enggak, bukan. Jadi glutathione itu adalah master antioksidan. Jadi dia akan membantu seluruh sel tubuh kita. Seluruh sel tubuh kita tuh mengandung glutathione. Yang sayangnya saat kita usia 20 tahun kita sudah nggak produksi. Padahal seluruh sel tubuh yang jumlahnya sangat banyak itu sekitar 3 triliun dalam bahasa Inggris, bukan 3 triliun dalam rupiah, dalam Indonesia. Nah, itu semuanya memerlukan glutathione. Nah, kita kan sudah nggak ada dia produksi, jadi memang itu iya, harus ditambahkan. Gitu. mhm. Jadi, kalau kita memang kurang glutathione tadi,
harus kita tambahkan dari mana nih Bu untuk, tentunya nutrisi dalam tubuh kita mengatasi masalah-masalah tadi Mhm itu Bu mhm. Niken? Glutathione bisa didapatkan dari dalam bentuk vitamin, ada yang disebut dengan vitamin glutathione. Dan sekarang juga lagi happening ya, semua orang, banyak mengkonsumsi vitamin glutathione. Nah, Mhm kalau di Indonesia, glutathione yang terkenal adalah untuk pemutih, padahal mhm sama sekali bukan. Jadi jangan merasa, wah, eee, ini yang ditawarkan pemutih, bukan. Glutathione yang aslinya adalah yang benar-benar diperlukan oleh tubuh kita, itu bentuknya, bukan untuk pemutih, justru dia kadangkala bisa untuk kewanitaan dan segala macamnya, seluruh sel. Nah, cirinya adalah glutathione itu rasanya asam, mmm, sangat asam. Jadi, kalau misalnya tiba-tiba ada yang mengkonsumsi glutathione tapi rasanya manis, mhm itu pertanyaan keduanya saya adalah, ini gulanya seberapa banyak? Karena aslinya rasa dia tuh sangat asam sehingga tidak mungkin kita makan langsung karena asamnya sangat asam nggak bisa disembunyikan. Lalu yang kedua adalah glutathione itu tidak boleh dikonsumsi pada saat perut dalam keadaan isi. Harus perut dalam keadaan kosong karena dia kalau udah ada isi, dia akan memperbaiki yang makanan kendaraannya. Jadinya nggak akan nyampe ke sel-sel tubuh kita. Jadi harus dalam keadaan sangat kosong, mhm. baru kita isi glutathione, nah itu baru bekerja. Sedangkan kalau di sini ada beberapa glutathione yang dicampur dengan minuman atau susu dan segala macam ya. Nah itu udah nggak bekerja lagi glutathione-nya gitu. Berarti itu, cara yang salah ya, Bu, ya, ketika glutathione dikonsumsi dengan campuran minuman-minuman, hanya karena ingin merasakan nikmat mungkin kayak gitu ya, Bu, ya? Keliru ya, Bu, ya, berarti ya? Ya, ya di sini soalnya memang masih belum dikenal untuk sesuatu yang tidak berasa ya. Heeh, maunya yang enak-enak aja ya? Iya. Iya, ini menarik sekali ya, memang, ada hubungannya antara otak, kulit, dan juga perut, dan itu ada istilah mikrobiomi tadi itu. Dan yang pasti, tadi Bu Nika menjelaskan, kita ini idealnya mengkonsumsi glutathione tadi, Ibu. Ibu, yang mau saya tanyakan lagi sebelum saya baca WhatsApp, Bu, ya, yang bergabung di WhatsApp-nya Radio Visa FM, Bu Niken, Mhm, berbicara glutathione tadi, glutathione ini rasanya yang asam, kemudian dikonsumsi pada saat perut kita kosong. Nah, itu apakah ada semacam, reaksi seperti apa yang dirasakan oleh tubuh kita ketika kita mengkonsumsi glutathione itu tadi, Bu? Tadi kan ketika mhm, perut dalam keadaan kosong Bu Nika mengatakan, ini bisa langsung akan masuk ke sel-sel tubuh kita kayak gitu. Reaksi seperti mhm. apakah sih, Bu, yang dirasakan tubuh langsung apa memang ada tahapan-tahapannya, Bu Niken? Nah, kalau selama ini teman-teman yang mengkonsumsi glutathione itu mereka sangat merasakan langsung ya. Jadi misalnya terutama di organ kewanitaan, terutama untuk yang paling terasa biasanya adalah karena ini apa menstruasi kita yang tidak teratur tiba-tiba menjadi teratur. Itu Mmm, yang sangat pertama kali kelihatan. Ya, mhm uh, di organ kewanitaan itu langsung tersentuh, biasanya langsung terasa. Lalu yang kedua biasanya terlihat juga dari kulit. Karena kebetulan saya selalu analisa kulit para user, itu kelihatan. Yang tadinya punya flek, jadi fleknya berkurang. Nah, bukan jadi putih ya, tapi fleknya berkurang, jadi menipis ya, jadi mulai warna kulitnya rata. iya, Lalu juga dari energi terasa, mhm lalu juga rambut itu mhm. biasanya kerontokan berkurang. Jadi banyak semua yang membutuhkan sel-sel baru itu langsung renew ya, langsung terasa bagus. Tentunya dengan jumlah dosis yang tepat ya. Karena kadangkala kita pikir asal glutathione kita masuk udah aja, padahal sebetulnya ada dosisnya berdasarkan usia. Mhm, oke, baik. Bu Niken ini, sangat bermanfaat sekali, mudah-mudahan radio semuanya juga bisa menyimak dengan baik ya penjelasan dari Bu Niken tadi. Yang pasti ini adalah berbicara tentang kesehatan dalam tubuh kita, terutama kaum perempuan. Ini penting banget ya Bu Niken ya untuk, caring pada diri kita sendiri. Bu, saya baca WhatsApp dulu ya Bu ya, yang Boleh, sudah boleh. dikirim di 0811 360 1005 dari Mbak Prita Bu, di Banyuwangi. Mhm. Kalau hand body yang bisa bikin kulit hitam jadi putih itu bagaimana Bu dampak panjangnya? Soalnya saya pakai kulit, saya memang kelihatan lebih cerah, kayak gitu Bu Niken. Mungkin bisa ditanggapi dulu Bu Niken. Ya, jadi gini, Mbak Mbak siapa tadi itu ya? Prita Prita. Mbak Prita. Mbak Prita, terima kasih ya untuk WA WhatsApp-nya. Jadi gini,
Di kulit kita itu ada juga mikrobiome, tadi udah disebutkan. Selama ini mungkin Mbak Prita dengar kalau kulit kita harus menjaga apa ya disebutnya skin mental. Nah, tapi sebetulnya di atas skin mental itu ada lagi yang disebut dengan mikrobiome. Dan ini baru sekali di apa ya? Penelitian mengenai ini sangat baru ya. Jadi memang belum masuk ke sini. Nah, ciri-ciri produk mikrobiome yang aman untuk mikrobiome kulit, ciri-cirinya adalah dia bisa digunakan mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Jadi kalau tadi bisa memutihkan, mungkin dalam waktu sejenak dia akan membuat cerah. Tapi belum tentu jangka panjangnya baik ya, belum tentu dia menjaga mikrobiomenya menjadi baik. Kalau untuk ciri-cirinya produk mikrobiome, misalnya sabunnya mikrobiome itu bisa jadi shampoo, bisa jadi pembersih muka, bisa menjadi sabun. Karena mikrobiome kulit itu ya satu kesatuan kan, nggak mungkin beda-beda. Nah itu ciri khasnya produk yang aman terhadap mikrobiome. Oke, baik. Kemudian dari Ibu Dewi, Bu Niken ya, Ya. Ibu kalau sering infus vitamin C itu amankah buat tubuh kita? Karena teman saya ada yang rutin kulitnya makin cerah dan kelihatan bersih, Bu. Infus vitamin C sama sekali nggak apa-apa ya, itu tidak berbahaya. Tapi saya tanya dulu, vitamin C itu dia masuk ke dalam ginjal dan liver. Gimana dengan pembuangannya? Karena vitamin C itu akan ada hasil produksinya. Nah, hasil produksinya itu harus dibuang, nggak boleh mengendap di dalam tubuh. Nah, dia minumnya berapa banyak? Kalau dia minumnya dalam sehari cuma 2 liter, itu nggak cukup. Akan mengendap itu yang namanya vitamin C. Dan lama-kelamaan akan menjadi ya penyakit dong ya pastinya, karena kan toksin atau racun itu mengendap. Jadi vitamin C disuntikkan itu tidak masalah, asalkan pertama minumnya sangat banyak, bukan cuma 2 liter ya, harus lebih. Yang kedua, pembuangannya dibuang kemana? Nah, dia konsumsi glutathione nggak untuk membuangnya? Glutathione yang beneran ya, Ya, gitu. ya. Sebenarnya nggak masalah, tapi memang syaratnya tadi itu ya minumnya juga harus lebih dari 2 liter, Ibu ya. Nah, Ya. Bu Niken kembali tadi yang apa dikatakan oleh Bu Niken tentang glutathione yang bener ini ya, bukan glutathione yang KW tadi yang rasanya manis gitu ya. Kita kudu ngedapetinnya di mana sih Bu untuk mendapatkan glutathione ini yang benar-benar bagus, yang benar-benar baik untuk tubuh kita sehingga kerjanya juga maksimal ini Bu Niken. Kebetulan saya memang produksi juga untuk glutathione, jadi bisa ditampilkan, bisa didapatkan tuh di Tokopedia kok. Jadi tinggal Oh, order ya. di Tokopedia. Nama tokonya itu Cantik Jepang. Gimana Bu bisa diulang Bu? Di Cantik, Tokopedia, nama tokonya itu Cantik Jepang. cantik Jepang. Nanti di Nah, sana ada glutathione, ada yang isi 30, ada yang isi 60 gitu. oke oke. Tapi bukan cuma di tempat saya aja, mungkin bisa dapatkan di tempat lain. Cirinya ya itu tadi, jadi bentuknya itu harus apa ya, kapsul atau apapun karena dalamnya itu bubuk ya. Lalu coba ditanyakan untuk mengetesnya, ini boleh minum kapan gitu. Kalau ada yang menjawab misalnya sesudah makan, nah itu berarti udah salah ya. Oke. Gitu aja. Itu cara untuk ngetesnya gitu aja. Aturannya berarti memang diminum sebelum makan ya Bu ya? Iya, Yang betul. betul ya, aturan yang betul seperti itu. Oke baik Bu, saya mau baca WhatsApp lagi dari Bu Oi yang ada di Banyuwangi Ibu. Tadi kan Iya. disampaikan kita harus menghindari gula-gulaan ya Bu ya, mulai Mhm, dari ya minuman manis, kemudian terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, mhm. ini sebenarnya kalau kita mau mengkonsumsi buah, apakah ada buah yang memang dianjurkan Bu? Karena saya suka buah Ibu, gitu kata Bu Oi, Bu Niken. Gimana? Iya, makasih Bu. Jadi gini, buah yang apa ya, yang aman untuk gut kita itu adalah buah alpukat. Jadi alpukat itu kan orang suka bilang, ah nanti kolesterol, itu salah besar. Alpukat itu aman dan juga buah beri. Jadi buah-buahan yang beri-berian itu aman. Tapi juga tidak boleh terlalu banyak kalau beri. Kalau alpukat boleh banyak, boleh agak banyak gitu ya. Iya. Jadi avocado aja ya Bu Oi Iya, ya? Iya deh, baik.
Silakan yang mau bergabung lagi di 0811 360 1015. Saya juga mau menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di webinar sore hari ini. Mungkin bisa hidupkan suaranya. Saya pengen meng-on air-kan suara teman-teman yang ada di sini dulu. Ada ada Sari Sabel, Mbak Sari Sabel ya. Ada di kota mana Mbak Sari Sabel? Dari Jakarta, Mbak. Ada di Jakarta. Ada Ibu Mega. Kemudian ada Francisca Rini. Ibu Francisca Rini dari kota mana? Halo, dari Jakarta juga. Oh, dari Tangsel Jakarta. sih tepatnya. Kenapa Bu? Tangsel, tepatnya Oh, di Tangsel. Tangerang Selatan ya. Ada Bu Ida Sofi Andriana. Sore Bu Sofi. Oke. Mbak. Ada Mbak Nova Risti. Kayaknya memang lagi ada di kantor juga ini ya. Selamat sore Mbak Nova. Ada di Jakarta juga Mbak Nova? Saya di Bandung. Oh, di Bandung. Ada Mbak Erlin Amin. Sore Mbak Erlin Amin. Mbak Sore, Erlin. Mbak. Ada di mana Mbak Erlin? Di Jakarta, Mbak. Jakarta. Mbak Hartoyo, selamat sore. Di Jakarta juga? Ya, masih aktif di kantor semua ya. Ada Zandra Granada. Mbak, sore Mbak. Sore, saya Risa dari Bandung, Mbak. Oh, di Bandung. Iya. Namanya Zandra ya. Iya, anak saya itu nama anak saya. Oh, gitu. Jadi waktu pakai masker, saya pikir istrinya Roger Danuarta. Ada Mbak Aziza, selamat sore Mbak Aziza. Sore. Hari juga ada Mbak Budi Bagus, Ibu Erna Sehudin, Bu Erna. Iya, ada Ida Adiati, Mbak Ida Adiati, selamat sore. Terus ada Mbak Dia Herawati, Mbak Yeni Triana, Ayu Trianti, saya sapa semuanya. Semoga tetap sehat. Mungkin Mbak di sini mau ngasih pertanyaan sama Bu Niken juga. Apa tadi sudah? Atau mungkin ada pertanyaan yang masih mau disampaikan sore ini? Biar juga didengarkan oleh pendengarnya Visa FM Banyuwangi. Silakan Mbak dan Ibu, ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan ya? Oke, baik. Bu Niken, masih perbincangan tentang perbincangan kita sore hari ini nih ya. Masih berlanjut Bu, pertanyaan di WA Bu. Yang mendengarkan kami melalui 101,5 Visa FM. Ada Ibu Dina di Banyuwangi. Saya ini jadi reseller kapsul penurun berat badan. Dan alhamdulillah banyak yang cocok karena turunnya memang cepat. Saya juga jual paket skincare dari salah satu produk, efeknya memang kulit muka jadi lebih putih. Yang saya tanyakan nih, apakah obat yang saya jual ini jangka panjangnya aman ya Bu? Setelah dengar penjelasan Ibu, saya kok jadi ragu-ragu, kata gitu. Saya nggak bisa ngetes ya, nggak bisa tahu karena saya pasti harusnya lihat ingredient dulu. Cuma saya tanya, di situ ada rasa yang manis tidak? Kalau ada rasa manis itu sudah pasti tidak bagus, tidak baik ya. Lalu yang kedua, kalau untuk skincare-nya, banyak sekali skincare yang membuat putih. Cepat sekali membuat putih, tapi coba berhenti, jerawatan nggak? Nah, kalau ciri khas skincare ada merkuri, dia tidak akan pernah jerawatan, dia langsung celing gitu mukanya. Nah, itu karena ada merkuri. Padahal harusnya proses membuat menjadi putih itu adalah dengan beberapa kali kayak dikelupas kulitnya. Jadi kulit lama dibuang sampai akhirnya ketemu kulit baru yang bagus. Itu prosesnya. Jadi kita nggak bisa bilang juga, waduh nanti jadi tipis dan segala macam. Itu nggak ada, kata-kata tipis itu nggak ada. Kulit tipis itu salah besar ya. Cuman memang pertanyaannya adalah, oke, jadi bagus dan celing, boleh aja, tapi cara menuju celingnya gimana? Kalau langsung tiba-tiba celing, tanpa ada kelupas apa-apa, itu biasanya merkuri. Jadi hati-hati, karena merkuri itu sangat berbahaya untuk tubuh. Dan merkuri itu belasan tahun mengendap di dalam tubuh. Jadi walaupun misalnya saya sekarang berhenti, dia akan ada di dalam tubuh tuh sekitar 15 tahun kemudian masih tetap ada. Dan sifat merkuri adalah karsigenik yang menghasilkan cancer. Jadi hati-hati ya untuk itu. Bagus sekali loh pertanyaannya, berarti concern banget ya dengan orang-orang lain. Hebat sekali. Iya. Bu, kemudian pertanyaan dari saya sendiri, ketika kita sering menemukan mereka-mereka yang menawarkan produk-produk skincare yang memang harganya murah sekali. Berarti memang kalau berikan sendiri, boleh nggak Bu mengatakan bahwa ini
direkomendasikan nggak sih kayak gitu? Kalau saya nggak setuju dengan kita lihat dari harga ya. Mhm. Ken Skincare sendiri itu punya produk untuk kulit, produk probiotik ya. Jadi Mhm. benar-benar probiotik, kita mengaduk probiotik jadi untuk mikrobiomnya kulit itu harganya cuman 100.000, di mana bisa dipakai mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bisa dipakai mulai dari bayi usia 6 tahun sampai sepuh. Jadi itu benar-benar multifungsi. Nah, itu yang disebut dengan produk yang sehat ya. Tapi harganya cuma 100.000. Iya. Harga cuma 100.000 bisa menggantikan seluruh produk mulai dari shampoo, kondisioner, sampai pembersih muka, serum muka, night cream, dan sampai pelindung matahari, sampai body lotion. Jadi semua bisa digantikan oleh satu produk itu saja. Nah, itu harganya juga cuma 100.000, padahal kita kalau keluarin produk setiap keluarkan budget untuk produk-produk seperti itu tiap bulan pasti lebih dari 100.000 dong ya. Nah, ini Mhm. 100.000 untuk seluruhnya, bisa Mhm. dipakai mulai dari anak bayi 6 bulan Mhm. sampai ya sampai benar-benar sampai tua Iya. ya gitu. Berarti memang mau cantik, mau sehat pun nggak perlu mahal kan, Bu, ya? Tetep gitu ya? Sebetulnya, iya. Oke, baik. Terima kasih yang sudah bergabung di 0811 360 1015. Ibu, kalau misalkan kita menggunakan sabun-sabun, yang mengandung susu dan lain sebagainya, itu apakah benar mengandung susu sih, Bu, yang bikin kita katanya kulitnya lembab lah, kemudian jadi putih lah, dan lain sebagainya, kayak gitu? Wah, itu saya nggak berani jawab juga karena saya nggak tahu ya. Ya kita ambil aja, ini aja deh, kita ambil, jangan langsung menuduh, kita langsung anggap aja, asumsi aja ini baik ya. Tapi, susu itu mengandung gula susu yang disebut dengan laktosa. Mhm. Nah, lagi-lagi, kembali lagi aja kita ke konsep mikrobiome. Mhm. Apakah gula baik untuk mikrobiome? Itu aja pertanyaannya, misalnya gitu ya. Mhm. Atau misalnya yang tadi saya bilang, mungkinkah mikrobiome itu tiba-tiba membuat kulit jadi cerah tanpa melakukan sesuatu pada kulit gitu. Jadi hanya karena oles-oles muka gitu ya. Nah, itu juga harus dicek. Jadi tapi kalau produk itu menganjurkan adalah, yuk kita diet yang benar, bukan diet diet nggak makan ya, tapi maksudnya yuk kita mulai mulai mengatur makan. Misalnya kita mengatur pagi kita konsumsi apa, siang konsumsinya apa. Nah itu mungkin produk itu memang betul baik gitu, seperti itu. Mhm, oke, baik. Bu Niken, terima kasih untuk waktunya sore hari ini. Ada yang mau disampaikan lagi nggak sih, Bu, untuk pendengar-pendengar kita yang saat ini mendengarkan melalui live streaming di www.visafm.com ataupun yang saat ini mendengarkan melalui frekuensi 101,5 Visa FM Radio Banyuwangi, Bu Niken, silakan. Iya, terima kasih. Jadi, terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Yuk kita mulai sehat. Jadi produk yang bagus, produk yang sehat dan cocok untuk kita, tuh belum tentu sesuatu yang mahal. Justru malah kadangkala sesuatu yang murah itu yang memperbaiki seluruhnya. Jadi intinya kita harus melihat mulai dari apa ya, akarnya. Akar masalah penyakit ini dari mana, jangan langsung diperbaikin cuma permukaannya saja, karena nanti akhirnya akan muncul lagi dan muncul lagi. Jadi mikrobiome di gut itu, dia bisa memperbaiki sampai nggak akan ada lagi kegemukan, nggak ada lagi sifat pemarah, tidak ada lagi jerawat, awet muda, dan segala macam, itu sangat mungkin. Nah, kalau memang teman-teman di sini ingin bergabung, kita punya klub sehat ya, kita punya support group, ada support group 1 dan 2, kita punya 2 grup. Nah, kalau mau bergabung nanti mungkin bisa diinfokan ya nomornya ya. Nah, itu kita bisa di sana, itu gratis. Itu gratis hanya karena kita ingin mengajarkan, yuk kita sehat rame-rame, itu aja. Jadi, kalau mau bergabung di klub itu gratis, tidak ada bayar sama sekali. Oke, baik. Terima kasih Bu Niken dan terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyimak obrolan saya bersama Bu Niken sore hari ini dan juga bersama teman-teman pendengar yang tadi sudah mengirimkan pertanyaan untuk Bu Niken. Sukses untuk semuanya dan mudah-mudahan kita bisa terus menjaga kesehatan kita tentunya dengan mengkonsumsi glutathione tadi seperti yang dijelaskan oleh Bu Niken. Selamat sore semuanya, selamat beraktivitas dan Bu Niken terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Ya, Tentunya mungkin bisa ketemu lagi di aplikasi Zoom di next meeting ya, Bu, ya? iya.
Ya, Terima terima kasih. kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas. Ya, selamat sore. Ya, Radius, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tadi saya sudah ngobrol bareng-bareng bersama Ibu Niken Indra Damayanti. Beliau merupakan founder dari Ken Skincare yang memang apa namanya ini salah satu produk yang bisa ikut menjaga kesehatan kita semuanya. Apalagi masalah-masalah yang sering kita hadapi ini adalah apalagi perempuan ini ya, tentang jerawat yang tidak berhenti, kemudian ada ketika kita Mbak, silakan kalau ada yang mau nanya. Ini kalau nggak salah kita bisa lanjut, tapi udah nggak disiarkan di video sih. Jadi kalau Iya. ada yang mau nanya-nanya Kalau ada yang agak-agak mau nanya, gimana gitu silakan. nggak ada masalah. Silakan Mbak, ada yang mau nanya nggak? Bu Niken. Apa sih? Bu Niken, kalau saya masih suka susu gimana Bu Niken? Saya biasa berendam susu. Pantesan. Gak tega ya ngomongnya gimana ya? Pantesan. Sekarang udah tirus. Tuh. Ya, Mbak Sari, tirus. Ya kan, tuh. Mbak Nova udah cepet nanya. Mumpung Ini diangkat. jidat. Mbak Niken, Ya, aku nanya dong. Ini gimana kalau punya coklat kayak begini? makan aja nggak apa-apa Mbak. Beneran. Itu Saya nanya apa sedih. pamer? Sisa-sisa perjuangan di kantor. Saya nggak berani menengok. Ya. Ini Nggak berani nengok ke sana. Nggak berani makan. ini selalu ada juga. Ini selalu ada. Kenapa? Kan saya suka bilang ya, kita pokoknya enak-enak aja. Jadi kalau memang lagi pengen, makan aja. Tapi kita tahu kan, Terima resikonya. ya itu aja. Jangan kayak diet-diet yang lain. Jangan ini. Nggak, jangan gitu. Makan aja, habis itu pusing-pusing sekalian. Jadi nggak ada masalah. Brownies loh, Mbak. Aku makan brownies loh, sehari minggu. Ini kan, Ya, kalau ini, Mbak Nova. itu kan yang belum merata tuh jidat tuh ya. Hmm. Gimana ya, kenapa ya kok sesama nih jidat? Itu beruntusan kan ya? Hah? Diminum. Beruntusan kan? Beruntusan lagi. Kan? Atau Beruntusan makan itu brownies gitu berarti ya. beruntusan tuh itu loh. Tahu kan? Beruntusan yang apa ya? Iya. Gerunjulan. Jerawat malah tuh. Bukan Itu semua orang jerawat, kecil-kecil gitu. Nah, itu tuh ada dua cara. Ada dua penyebab. Bisa karena kekeringan, kulitnya terlalu kering, bisa juga karena akne fungal. Masih makan manis enggak? Masih karbo enggak? Nah, itu Masih yang harus dilihat. pas buka. Ya, itu dia. Coba bener-bener stop, rasakan aja dulu. Rasakan, nanti biasanya ini berhenti kok. Karena itu Cuma ini loh, bisa Mbak, warnanya pun beda gitu dari yang lainnya tuh. dari lainnya. Maksudnya Jadi ini gini, kan tuh tidak berbanding lurus. warnanya apa? Warnanya lebih hitam, lebih gelap. Lebih gelap. Nah gini, kalau warna lebih gelap, itu berarti pigmennya lebih produksi banyak di sana. Kadangkala itu kita juga harus lihat behavior kita. Warna gelap itu apa sih? Warna gelap itu tuh sebetulnya pelindung kulit. Jadi kita punya flek, itu tuh sebetulnya adalah perlindungan kulit terhadap matahari. Jadi dia sengaja membuat hitam itu supaya kayak seal ya. Nah, sekarang kalau warna itu gelap di sebelah situ, itu berapa kali kena sinar gitu. Misalnya, atau pagi-pagi kena lampu duluan di sini. Yang lain enggak. Karena rasanya, misalnya gini, rasanya kan saya pakai jilbab nih, jadi ini tidak kena sunblock terlalu kurang banyak. Sunblock itu diciptakan untuk melindungi kita dari si hitam-hitam tadi itu. Padahal hitam-hitam itu sebetulnya maksudnya baik untuk melindungi kita. Cuma kan kita nggak suka. Nah, jadi kita pakai sunblock supaya dia tidak kaget gitu.
Nah, ini nggak bisa Mbak Nova bilang, ya, tapi saya sekarang pakai sunblock udah banyak gini. Nggak bisa bilang begitu. Kejadian ini mungkin 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Tuh. Udah sayang. Di atas kepala saya ada lampu ya. Lampu neon. Bisa jadi. Bertahun-tahun kena lampu. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Jadi gini, kan kadang-kala kita abai nih di dalam rumah, rasanya di rumah nggak pakai sunblock. Padahal disitulah dia juga kena radiasinya si UV itu. Jadi sebetulnya kenapa kulit saya masih begini, kenapa kulit saya masih begitu, itu dari tingkah laku kita sendiri. Seperti kalau saya selalu bilang, dosanya apa aja. Kalau dosanya banyak terhadap kulit, ya kita perbaikinya pelan, bisa perbaiki, tapi jangan juga berharap dalam waktu sekejap, ya. Orang kita punya kulit seusia kita, misalnya kayak saya kan udah tua tuh ya, kulitnya udah tua banget. Nah, jangan kira-kira mendadak pengen langsung besok sembuh gitu, nggak mungkin juga kan gitu. Cari kartu, dompet mama mana? Tidak ada tips and trick biar sama gitu, cepet samanya gitu. Siapa lagi yang mau nanya? Yuk, siapa lagi? Mbak Niken? Ya. Ya, aku mau nanya. Ya, Mbak Yu. Sebenarnya kalau omat itu, kita pas lagi buka jendela, boleh makan karbo sama gula nggak sih? Boleh. Jadi gini. Yakin? Boleh kali. Oh, boleh ya? Boleh. Jadi gini. Kita kan udah 23 jam puasa ya. Terus tiba-tiba, tapi jangan bohong, jangan mentang-mentang pengen aja. Kadang-kala pada saat badan kita udah bagus, dia kasih alarm, pengen yang manis. Itu memang tubuh kita lagi butuh manis. Dan pada saat kita makan yang manis itu, dia tidak akan merasakan pusing. Tapi kalau hanya yang orang Jawa tahu, hanya pura-pura pengen aja, nah siap-siap aja besoknya pusing, itu aja. Jadi boleh. Iya sih. Ya, oke. Soalnya aku ngerasain waktu pas lagi buka jendela itu bener-bener kayak, ini waktunya makan karbo sama gula, jadi aku manfaatin itu. Terus pusing nggak setelahnya? Enggak. Enggak ya? Nggak pusing. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Berarti nggak masalah ya? Jadi gini kan, kita tubuh tuh nggak sama ya. Ada yang orang punya memang gulanya tuh cepet naik. Tapi ada juga yang memang gulanya hipoglikemik. Jadi memang dia tekanan darahnya, kadar gulanya rendah di dalam darah. Itu ada. Cuman ingat-ingat juga yang tadi Mbak masuk ke grup yang ini nggak, yang tadi saya cerita soal CLA. Iya. Nah, ingat kita punya sel lemak yang dia akan menggendut walaupun tidak ada isinya. Nah, nanti pada saat nanti kita metabolismenya sudah berkurang, sudah turun, ini sel lemak ini segini, ini nggak bisa kempes lagi loh, tetap segini. Nah, diisilah dia dengan lemak-lemak, akibatnya penyumbatan, stroke, kolesterol. Nah, itu yang bahaya. Iya. Jangan sampai gendut, ya. Dibiarkan kecil. Gitu. Oke, makasih Mbak Niken. Mbak Ayu. Ya. Buka puasa kali, bukan buka jendela. Buka jendela. Salah ya. Makasih ya Mbak Sari. Siapa lagi Mbak? Ayo, mumpung. Mbak Niken itu kalau misalkan kita makan gula, makan karbo ya, kan banyaknya yang lain kelayangan ya, pusing. Aku pernah pusing sekali sih ya. Tapi kesininya kalau aku makan karbo, makan gula tuh yang kejadian gatal, merah-merah. Kalau enggak dermatitisnya jadi kalau kelebihan ya. Tapi kalau misalkan takarannya kira-kira sih ya aman. Cuma kan kadang-kadang kalap ya begitulah. Ya itu alarm tubuh. Cuman kalau usul jangan bermain-main lah. Maksudnya jangan cobain dong tambah segini. Oh, gatal, berarti segini boleh gitu. Jangan ya, karena kan kita juga sebenarnya udah tahu gitu masalahnya gitu.
ada suatu saat badan kita jenuh. Badan kita udah nggak mau terima lagi, ada saatnya. Jadi jangan dipaksa gitu. Mbak Niken, Iya. ada yang nanya hair toniknya kapan rilis? Jam berapa? Belum tahu ya, soalnya gini. Bentar, ini harus cium dulu baunya. Tadi aromanya masih kurang, menurut saya kurang indah. Ya, aroma lagi. Kan kalau serum alis aromanya gitu ya. Suami aku pakai, Bun baunya kayak gini katanya. Baunya apa sih tuh? Apa ya? Baunya apa sih ya, Mbak? Mbak Sarah, baunya apa sih? Ada gitu-gitunya kan? Apa? Pakai serum alis enggak? Pakailah. Biasa Ada aja aromanya baunya. sih. Iya, kalau di bulu mata kan pakainya sedikit, kalau di kepala kan pakainya banyak. Nah, Oh. gini. Kadangkala yang wangi itu juga belum tentu bagus kan. Jadi kalau ini kebetulan memang isinya probiotik dikasih IO, essential oil. Nah, ada beberapa IO yang memang tidak masuk ke sini, tapi untuk rambut tuh bagus banget. Bisa nanti coba cari yang namanya hemp seed, HEMD. Itu di luar negeri lagi disebut CBD oil ya. Itu nggak boleh masuk ke Indonesia karena dianggap sama dengan narkotik. Padahal beda banget gitu. Nah itu nggak boleh. Terus itu bagus banget. Hemp seed itu untuk muka, untuk kulit bagus sekali. Nah beberapa produk kita memakai hemp seed itu, jadi kayak alis pakai, terus udah gitu kalau nggak salah cleansing oil dry itu pakai, Hifz pakai. Nah ini juga pakai. Nah itu kebetulan aromanya memang keras dan nggak bisa hilang, susah. Jadi masih ditunda ya, Mbak? PHP? Ntar aja pas giliran aku jajan deh. Aku masih akhir bulan jajannya. Itu udah coba nyobain, dulu Mbak? Ini tadi pakai ya, di sini dipakai. Pengen tahu lepek atau enggak gitu. Kan nanti pada ngambek kalau lepek. Jadi ini sih sebenarnya air tapi tetap ada oilnya, cuman pengen tahu kadar oilnya ini bisa lepek enggak gitu aja. Coba kasih ke gua nih. Lepek apa enggak? Lu mau udah lepek kali ini. Nah ya justru itu makanya. Kalau Terus di jadi gua hilang. enggak, kalau di gua enggak lepek berarti bagus. Berat, masalah itu berat sekali. Siapa lagi yang mau nanya? Mbak Ira, mau nanya nggak? Tadi udah masuk duluan, udah ngantri. Mbak Ira nih, Mbak Nike. Aku mau nanya deh. Ini tadi, halo Mbak Niken. Halo Mbak Nike. Tadi yang pas aku baru baru nyadar yang tadi pas dibahas tentang pakai glutathione tuh yang kerasa pertama kali ke ini ya langsung mens gitu. Nah, aku kan yang PCOS itu ya Mbak. Aku yang PCOS. Nah, aku baru dari tanggal berapa ya, 19 Juni gitu ya pakai minum glutathione sehari 1x2 gitu. Tapi aku belum ngerasain itu ya, maksudnya masih ya apa emang kalau buat PCOS dosisnya harus benar-benar ditambah atau gimana? PCOS kemarin saya cerita yang apa ya, CLA atau MCT yang harus pakai juga? CLA. CLA, nah itu coba tambah CLA dulu. Oke, berarti emang harus pakai boosternya itu juga ya? Ya, jadi kalau PCOS itu yang saya baca memang, jadi gini, kalau PCOS, glutanya sendiri di dalam PCOS untuk menghambat si radikal bebas. Tapi kalau yang saya baca untuk memperbaikinya si PCOS-nya sendiri itu adalah pakai omega 6, tapi dalam bentuk yang udah menjadi CLA. Oh, oke. Jadi aku pakai chia seed agak ini kali ya lama gitu ya apa. Aku pikir agak omega 6 juga kan ada di chia seed, jadi aku pakai itu aja nggak. Iya, itu lama. Cuman apa sesendok nasi berapa banyak tuh? Nggak bisa cepat ya. Nah, kalau kayak gitu-gitu itu kadang-kala bikin kita enek.
Jadi coba kalau misalnya nemu kayak suplemennya, suplemen aja, jadi nggak enak. Sayang kalau sampai enak. Ya, aku chia seed udah campur yogurt, udah dicampur segala Oh macam ya, ya pakai. udah dimakan aja. Paling keras rasanya ya. Aku campur air juga kan jadi agak jelly gitu jadi. Iya. Ya baiklah. Ya apa? Oh, yang berarti bagus ya. tadi, kalau saya flaxseed itu makannya sama ini kaldu. Oh, oke. Jadi Ya kriuk-kriuk di kalau dalam flaxseed kaldunya. emang kurang Sedangkan ini kan ya. kaldunya butuh banget ya untuk PCOS ya. Jadi broth itu ditambahin dengan si flaxseed, nah itu bagus banget. Oh, oke. Ya emang kalau dimakan kayak gitu aja nggak enak emang flaxseednya. Ya. Oh gitu pakai kuah ya. Sip. Pakai kuah enak banget. Kayak rasanya kayak makan kerupuk. Oh oke. Kalau chia seed malah jadi kental nanti kuah. Nggak jelas kuah jelly. Oke gitu aja deh Mbak. Thank you Mbak. Sama. Siapa lagi? Bunda Sari. Aku kayak anak 17 tahun nggak, Bun? Sebelahnya nih Ken. Kayak 12 tahun. 17 tahun sebelum Masehi. 12 tahun sebelum ini, sebelum Masehi. Sebelum 2 tahun yang lalu. Halo Mbak Niken, apa Halo, Mbak kabar? Baik. Ada beberapa pertanyaan sih, banyak ya Bang, bukan berapa ya, banyak. Sok atuh. Banyak. Ya, banyak pisan pertanyaan. Tapi satu-satu aja ya maksudnya. Hari ini tuh kebetulan baru program yang dijalanin yang sesuai dengan dari program bahwa tadi pagi teh udah minum lemon, sudah minum air banyak juga, ya kencingnya ada 6-7 lah, ya bolak balik lah. Tapi gini, yang aku rasa sekarang kan karena aku memang maniak gula kopi ya. Jadi kalau nggak minum kopi teh asa bodoh gitu gitu. Asa ngeheng ini kepala tuh. Jadi sekarang dirasa lemes banget ya. Lemes terus tadi agak-agak lemes, aku lemes. Oh, lemes, ya. Lemes. Tapi tetap semangat lah, mau terus aja dicoba. Tapi mau kalau lapar nih, nah itu kalau lapar nih aku gimana nih nahannya lapar gitu. Kalau sebetulnya tadi saya mau jawab di grup ya, karena grup ada nanya soal MCT dengan CLA ya. Nah, untuk nahan lapar itu sebetulnya MCT. Jadi kalau udah mulai lapar, kan sebetulnya MCT itu bisa sampai sehari itu bisa sampai 5 kali, 3.000. Nah, itu bisa diminum, terus langsung rasanya perut ini penuh. Jadi sebetulnya dia bagus banget untuk kita. Selain itu kan juga MCT itu membersihkan plak ini kan, plak di dalam pembuluh darah. Jadi nggak akan ada plak ya. Harusnya sih nggak akan ada plak sehingga nggak ada kalau yang harus sampai di ring segala macam itu nggak. Oke. Jadi kalau lapar itu pakai MCT. Tapi kadangkala kita bukan lapar. Tadi siapa Mbak Ayu masih pengennya manis-manis, itu kekurangan magnesium. Oh iya. Kita suka cuek ya sama magnesium. Nah, kekurangan magnesium sama zinc itu sebetulnya yang membuat kita sangat ingin manis-manis. Oke, aku banget juga. Aku juga suka banget manis. Ya, itu kalau ketemu suplemen magnesium dan zinc, diminum aja karena itu benar-benar menekan rasa pengen makan manis-manis. Oh, magnesium dan zinc ya? Nah, salah satunya kalau kita mau mens, itu kan kadang-kala kita pengen banget makan manis-manis ya. Karena kan kalau mens kita mengeluarkan si zinc-nya. Gitu. Oh iya. Nuhun. Hatur. Apa lagi yang mau tanya? Ayo, Mbak. Mbak Mega boleh nanya. Mbak Penny, ini kok pada nggak dinyalain sih videonya, jadi nggak kelihatan. Mbak Erlin, mau nanya nggak? Ini apa ya? Yang lain dulu deh.
Mbak Erlin, mana kambocanya? Kok saya belum dikasih? Belum, lagi bikin. Oh iya, nanti kasih tahu ordernya ya. Iya, siap. Siapa lagi? Mbak Risa. Mbak Risa mau nanya. Mana Mbak Risa tuh? Nggak ada. Oh, ada di sini nih. Halo? Mbak Yeni. Mbak Yeni, ya. Udah keluar? Udah. Iya, ini aku mau nanya. Jadi kan aku apa ya namanya ya? Jadi ada satu alergi namanya tuh dermatografia. Jadi kalau misalnya aku garuk ya, itu tuh ada merah, bisa kayak kegores merah gitu loh. Atau mungkin di Google namanya skin writing. Nah, itu menurut dokter alergi, aduh saya lupa namanya siapa, profesor siapa gitu lupa. Nah, itu tuh ya udah dinikmatin aja, nggak bisa sembuh gitu loh. Nah, tapi apakah sebenarnya kalau kita memperbaiki gut dengan gut gut lah, dengan apa ya asupan lemon, probiotik dan sebagainya sebenarnya bisa sembuh gitu. Jadi maksudnya mitos alergi yang dibilang bahwa alergi tidak bisa sembuh tuh sebenarnya nggak benar gitu. Ini sih dokter anti alergi sendiri sih yang bilang nggak bisa sembuh gitu. Jadi gini, kalau soal alerginya sendiri, itu saya pernah bagi gambar ya, nanti mungkin bisa minta sama KC-nya. Kalau jadi mikrobiome kulit itu kan nyambung ya, rata gitu ya, nyambung. Nah, itu dia pecah. Itu yang menyebabkan alergi itu pecah. Jadi akhirnya zat-zat yang harusnya diblokir, itu jadi masuk ke dalam. Nah, itu gimana caranya menyambungkan lagi si mikrobiomenya supaya menutup lagi untuk melindungi kulit. Itu sebetulnya konsep dasarnya kenapa alergi itu terjadi gitu. Nah, proses pecahnya itu kadangkala bawaan lahir. Gitu. Jadi kita juga yang dibilang adalah nggak bisa diperbaiki segala macam karena itu memang bawaan lahir. Tapi sebetulnya kalau diperbaikin memang nggak bisa 100% mungkin ya, tapi kita perbaiki mulai dari mikrobiome kulit dulu. Gitu. Coba mikrobiome kulit sering-sering dikasih probiotik, lalu baru ke gut-nya, gitu. Nah itu biasanya sih bisa berkurang ya kalau selama ini lihat dari yang apa alergi-alergian gitu. Oke. Ya oke, thank you. Ada lagi Mbak Ida, Mbak Penny, Mbak Lina, Mbak Yuli, Mbak Ade, Mbak Dia. Mbak Niken. Ya. Kenapa bikin produk semuanya mesti dari probiotik, Mbak? Hah? Kenapa? Kenapa? Karena murah. Karena supaya nggak sebenarnya sih sebetulnya perbaikan ya, untuk perbaikin aja. Soalnya kalau pakai yang lain-lain nanti nggak perbaiki gimana? Sedangkan kan saya sendiri juga pakai. Jadi ya udah, produksi yang saya juga mau pakai gitu. Nah, sekarang buat mbak-mbak yang baru... Nah, ini nih, saya pas lagi baca nih. Mbak Yeni ya tadi ya, yang ini Yeni, ya. Yang skin writing ya, Mbak, Ya. itu disebabkan karena leaky gut, dysbiosis, intestinal barrier. Berarti benar banget. Perbaikin gut mikrobiomenya.
mikrobiomenya. Oke, Dan thank you. Candida overgrowth. Wow, ini dari jurnal Medium saya baca nih. Jadi di situ memang disebutkan sebenarnya penyakitnya itu adalah mulai dari si Candida, gitu. Terus akhirnya kebawa kemana-mana. Nah karena ini baru sih si mikrobiomnya kulit ini baru, jadi sebenarnya yuk kita coba kuatin deh itu gutnya. On both hand the region match the thinking. Ini saya bisa kirim deh kalau mau baca. Oke, ya, thank you. Kirim kemana? Ke grup. Mbak Yeni ada di grup. Iya, di grup. Saya kirim sekarang. Silahkan. Thank you. Sama-sama. Mbak mau nanya. Ya, silakan. Mbak, saya kan sering blendir nih, Mbak, di tenggorokan. Itu mungkin salah satu akibat yang saya susah minum obat telan karena kayaknya tuh nggak nyampe ke cekek. Itu udah bertahun-tahun sampai saya pernah di endoskopi juga di hidung, tapi tetap aja setelah di endoskopi dibersihin, tetap aja ngerasa ada lendir terus. Apalagi kalau misalnya lendirnya udah masuk di hidung, itu udah kayak keleyang-keleyang. Jadi kalau udah keluar baru bisa napas. Itu kenapa ya, Mbak ya? Tapi itu beneran ada lendirnya? Iya, suka kerasa kadang suka naik ke hidung, nanti kalau lagi ini bisa keluar sendiri. Warnanya apa? Hijau nggak? Nggak sih, terakhir udah lama sih kayak kuning gitu ya, Mbak? Nggak, pokoknya nggak bening ya, warnanya nggak bening. Iya. Nah, kalau nggak bening biasanya ada bakterinya di situ. Jadi saya tahun lalu juga ngalamin tenggorokan tuh tiba-tiba kan saya kalau minum obat banyak. Tiba-tiba nggak bisa minum obat satu pun nggak bisa gitu, nggak bisa lewat. Cuma rasanya kayak di sini tuh penuh. Iya betul. Nah, waktu itu jadi saya waktu itu dikira hipertiroid segala macam, tapi di sininya penuh, jadi nggak bisa bernafas, nggak bisa apa-apa rasanya ya. Iya. Nah itu saya benar-benar ngambil yang 2 minggu untuk membersihkan si Candida. Jadi saya pakai, itu banyak banget ya obatnya. Jadi selain Candida support, itu saya juga pakai probiotik beberapa jenis. Terus udah gitu pakai lagi, pokoknya banyak. Tapi kan Mbak, ini nggak bisa minum ya, nggak bisa minum obat. Jangankan obat, Mbak, makan ayam aja saya dilepeh, Mbak, karena susah untuk telan. Nah, itu mau nggak mau memang harus ditumbuk, ya. Ditumbuk, kalau Mbak mau, nanti bisa kasih ke saya. Nanti kita masukin ke kapsul. Kapsulnya nggak bisa diminum. Ya, mau nggak mau dijadiin cairan. Jadiin cairan, pakai gula tutes. Nanti saya kasih linknya. Gula tutes itu murah banget kok. Murah banget. Jadi pemanisnya pakai gula tutes itu untuk minum obat mau nggak mau ya. Tapi itu benar-benar menyembuhkan loh. Tersiksa banget, Mbak. Ya makanya daripada nggak bisa macam-macam, coba dulu. Nanti saya kasih listnya. Jadi itu sampai minum yang, waktu itu saya, pokoknya rasanya keras banget ya pokoknya. Ada, nanti saya kasih. Oke, siap. Makasih, Mbak. Oregano, saya sampai minum minyak oregano. Siap. Makasih, Mbak. Ditunggu listnya. Sama-sama. Apalagi? Sudah ya, waktu makan kali. Oh iya, ya ampun. Udahan aja, Mbak. Iya, kita sambung aja lagi. Apa? Buka jendelanya Mbak Niken hari ini. Buka jendela. Aduh, ini yang ada. Wah. Gimana? Jadi kita sama-sama sehat ya. Amin. Terus udah gitu jangan sendirian sehatnya. Ajak pasangan, ajak anak-anak untuk sehat juga. Jangan, ya udahlah kita udah terlanjur penyakitan nggak apa-apa. Tapi jangan sampai anak-anak ikutan penyakitan dong. Unmute semuanya. Kita mau mengucapkan salam perpisahan. Oke. Mbak Niken mau makan. Kita udahan dulu ya. Oke. Ya, Mbak ya. Terima kasih Mbak Niken. Oke, thank you Mbak Niken. Terima kasih infonya Mbak Niken. Sama-sama. Niken, makasih. Bukat, makasih.
Yuk, makasih semua. Makasih. Mbak Mawar, makasih. Sama-sama. Mas Sofi juga. Mbak Mega, Mbak Fani, makasih. Udah nggak ada ya? Mbak Sofi, makasih ya. Buket. Ya. Udah nih, Buket. Ya udah, mau ngapain? Nanti lanjut lagi ya. Ini acara aku selanjutnya. mesti dikasih ke aku dulu nggak itunya? Apa tuh? Buket, si host belum dimasukin. Kalau